tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa pembelajaran secara daring. Semoga 1 minggu berikutnya kita bisa bertatap muka. Oke. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa surah Al-Fatihah dengan harapan semoga Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia aman, tentram, dan kita juga bisa bertemu dengan tatap muka, bisa berdiskusi, saling bertanya secara langsung. Dan semoga apa yang materi akan beliau sampaikan bisa masuk, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ana Haniyah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Kita lanjut di yang bab kedua. Untuk bab selanjutnya kita tentang bab 2, yaitu taklid sebagai cara pengamalan ajaran Islam. Yang kemarin kita bahas tentang ijtihad dan mujtahid sama intibat. Masih ingat ya anak-anak? Terus sekarang kita lanjut di bab 2, yaitu taklid sebagai cara pengamalan ajaran Islam. Taklid dalam Islam itu ada 3, yaitu ijtihad, ittiba, dan yang terakhir yaitu taklid. Ijtihad apa ijtihad? Ijtihad itu cara beragama dengan mengetahui dalil dan bisa mengelola suatu dalil tersebut. Jika ittiba itu cara beragama dengan mengetahui dalil namun tidak tahu cara mengolahnya. Sedangkan taklid yaitu beragama tanpa mengetahui suatu dalilnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak memiliki keahlian untuk sampai pada tingkat kemampuan mujtahid mutlak, sekalipun ia telah mampu menguasai beberapa cabang keilmuan yang dipersyaratkan di dalam suatu ijtihad. Dijelaskan juga di dalam surat An-Nahl ayat 43, ayat tersebut menjelaskan tentang pernyataan bagi siapapun yang tidak mengerti terhadap suatu hal diwajibkan untuk bertanya, utamanya dalam soal akidah. Sedangkan bertanya itu merupakan bagian dari taklid, yang mana kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi kalau sebagai seorang muslim, kalau kita tidak bertanya, biasanya ada pepatah bahwasanya malu bertanya akan sesat di jalan. Nah, ini diimplementasikan dalam bentuk perbuatan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Secara umum, firman Allah itu mewajibkan kita untuk bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuai dengan kesepakatan konsensus jumhur ulama. Kita masuk di pengertian taklid. Di LKS kalian sudah ada, yaitu taklid berasal dari kata kolada yang berarti mengulangi, meniru, mengikat, atau mengikuti. Secara istilah, taklid adalah menerima suatu perkataan atau pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalil dan metode yang digunakan dalam mengambil hukum dari seorang mujtahid. Sedangkan taklid menurut seorang mujtahid tanpa tahu dari mana pendapat itu diambil. Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam bukunya Hito Nahdiyah mengatakan bahwa taklid berarti mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ada beberapa pendapat dari jumhur ulama usul fikih berpendapat bahwa bagi orang awam wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan mengambil sebuah fatwanya. Dengan demikian, ada muqallid, ada taklid, ada muqallid. Muqallid adalah orang yang bertaklid
atau orang yang bisa memahami kitab-kitab fikih, namun tidak mampu memilih mana pendapat yang berbobot dan yang tidak. Orang bertaklid itu tetap mempunyai dalil, tetapi dalilnya adalah pendapat atau perkataan gurunya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke-NU-an, bertaklid itu ada dua macam. Yang pertama itu dinyatakan sebagai boleh. Kita boleh bertaklid dalam masalah-masalah furuk bagi orang yang tak mampu berijtihad dengan mengikuti tuntunan para imam madhab. Kedua, ada berpendapat bahwasanya itu tidak boleh. Apa tidak boleh? Kenapa? Bertaklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan yang jelas atau bertentangan dengan ajaran Islam, salah satunya. Yang kedua yaitu bertaklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya atau suatu keahliannya. Yang ketiga, bertaklid kepada pendapat yang jelas-jelas salah. Bertaklid kepada pendapat orang yang jelas-jelas itu adalah salah. Salah satunya lagi contohnya apa? Bertaklid dalam masalah keimanan, kecuali bagi orang yang bodoh yang tidak berpeluang untuk belajar. Itu tadi yang menurut yang kedua tidak boleh. Itu saja. Sebenarnya banyak, ada taklid bagi orang awam, ada cara bertaklid yang benar, ada ittiba, ada tarji, ada talfik, dan manfaat bermadhab. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di sini ada soal, ada 3 soal yang Buria berikan. Silakan ditulis di buku catatannya. Setelah itu nanti dikirim di Google Drive yang tersedia. Itu tadi materi yang Buria sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan itu tadi ada tugas, nanti ada 3 soal tugas yang nanti akan sampai kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.